You can't escape your own mind. Halo, kembali lagi dengan 0KM. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bagaimana jika tiba-tiba ada orang yang tersenyum kepadamu, padahal kamu tidak kenal dengan dia? Mungkin kamu akan balas senyumannya, atau bahkan jadi ilfil. Kali ini saya akan mereview film tentang senyum yang mematikan. Semematikan apakah senyuman orang tersebut? Mari kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang dokter yang bernama Dr. Ross sedang bermimpi di ruang kerjanya, lalu terbangun karena suara panggilan telepon. Setelah beberapa saat, dia diminta untuk mengecek seorang pasien yang terkena mentalnya, yang bernama Carl. Carl selalu berkomit bahwa semuanya akan mati. Dr. Ross duduk di sampingnya dan mengajak ngobrol. Dia pun tidak meresponnya. Lalu Dr. Ross meminta seorang perawat untuk memasukkan Carl di ruang lain. Dia akan dilakukan observasi dan mengecek setiap 2 jam sekali selama beberapa hari. Dan dia juga menyatakan kalau Carl tidak berbahaya. Omong-omong, Dr. Ross adalah seorang terapis di suatu rumah sakit. Lalu Dr. Ross diminta untuk menemui direktur rumah sakit bernama Dr. Desai. Kemarin ada pasien yang bernama Sarah yang dimasukkan ke ruang residence. Kemarin masalahnya adalah Sarah tidak memiliki asuransi BPJS dan siapa yang akan menanggung biayanya. Dr. Ross menjelaskan kalau dia perlu perawat. Dan karena Dr. Ross adalah dokter senior, maka Dr. Desai pun mengiyakan. Lalu Dr. Ross diminta untuk bertemu pasien selanjutnya bernama Laura. Dia adalah seorang mahasiswa S3 yang baru saja tiba di rumah sakit itu. Karena terkena kejiwaan yang kurang seimbang. Dia mengalami gangguan kejiwaan karena Laura di minggu lalu ia menjadi saksi kunci dari dosen di kampusnya sendiri yang memukul dirinya sendiri dengan palu hingga tewas. Ross mendatangi ruangan di mana Laura berada dan mengajaknya ngobrol. Dr. Ross memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Laura pun sadar bahwa dia tidaklah gila. Ia hanya minta dimengerti mengenai keadaannya saat ini. Laura diminta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia menjelaskan ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ia melihat seperti manusia, tetapi bukan manusia. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia menyerupai orang yang sedang tersenyum kepadanya, namun bukan senyuman yang ramah, melainkan senyuman yang licik. Setiap kali ia melihatnya, seolah ia mendapat firasat buruk yang akan terjadi. Menurut Laura, itu bukanlah halusinasi, melainkan kenyataan yang sebenarnya. Ia dapat melihat kematian dirinya sendiri di hari itu. Namun tidak ada orang lain yang dapat mendengarkan, bahkan mengerti keadaannya saat ini. Tiba-tiba saja Laura melihat ke belakang Dr. Ross dan langsung berteriak histeris, seakan melihat yang ia takutkan selama ini. Lalu Dr. Ross meminta petugas lain untuk datang ke ruangan tersebut. Lalu teriakan itu tiba-tiba menghilang. Dan ternyata Laura telah berdiri sambil menggenggam pecahan pot di tangannya. Sambil tersenyum dan menyayat wajahnya hingga ke leher. Lalu kita diperlihatkan Dr. Ross memberikan kesaksian bahwa Laura mengalami ilusi akut, seakan melihat sesosok roh jahat yang menghantuinya.
Masalahnya polisi tidak percaya dengan apa yang Dr. Ross jelaskan. Polisi ingin alasan yang rasional untuk bisa dijelaskan kepada keluarganya nanti. Satu lagi yang paling diingat oleh Dr. Ross sebelum kematian Laura, ia sempat tersenyum lebar yang menakutkan. Karena jam kerjanya di hari itu telah selesai, Dr. Ross pulang ke rumahnya, lalu membersihkan badannya. Setelah itu, ia menikmati segelas minuman dingin yang ada di dalam kulkas. Tidak lama kemudian, datang kekasihnya yang bernama Trevor. Di sana Dr. Ross menjelaskan kepada kekasihnya kalau tadi di rumah sakit ada pasiennya yang meninggal di depan matanya sendiri. Dan karena itu Trevor ikut berbelasungkawa untuknya. Lalu mereka pun makan malam bersama dengan Holly, kakaknya Dr. Ross. Di sana Dr. Ross mendengar selalu ocehannya Holly sambil melamunkan kejadian tadi siang di rumah sakit. Karena melamun, akhirnya Dr. Ross tidak nyambung apa yang sedang Holly katakan. Holly merasa tersinggung karena itu. Lalu ia menyinggung rumah masa kecil mereka, dan Holly menyarankan untuk keluar kerja dari rumah sakit dan membuka praktek sendiri agar bisa menjadi lebih kaya. Lalu dia juga meminta untuk menjual rumah di masa kecilnya, karena rumah itu memberi pengaruh buruk bagi Dr. Ross. Dr. Ross tidak setuju dengan hal itu, dan kakak beradik itu sedikit bertengkar karenanya. Hari pun berganti. Dr. Ross bekerja seperti biasanya di rumah sakit. Kemudian dia didatangi oleh polisi bernama Joel. Joel adalah mantan pacar dari Dr. Ross. Joel ke sana karena ada laporan bahwa Dr. Ross menjadi saksi atas tewasnya salah satu pasien di rumah sakit itu. Singkat cerita, Dr. Ross lewat kamar rawat Carl. Terlihat Carl sedang tersenyum seperti Laura waktu itu. Ketika Ross menegur dan mengajaknya berbicara, namun ia tidak merespon apa-apa. Lalu tiba-tiba saja Carl berteriak keras sehingga Dr. Ross memanggil bantuan para petugas. Die! You're going to die! You're going to die! You're going to... Anehnya, Carl terlihat sedang diam terbaring di atas tempat tidur. Dr. Ross akhirnya dipanggil oleh kepala dokter dan ditanya, "Mengapa kamu membuat gaduh di rumah sakit? Padahal kita semua tahu bahwa selama ini Carl tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah menunjukkan sikap yang agresif." Oleh karena itu, Dr. Desai berasumsi kalau Dr. Ross sedang mengalami trauma dan stres berat karena bekerja sampai 80 jam dalam seminggu selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, Dr. Desai meminta Dr. Ross untuk ambil cuti selama 1 minggu. Lalu selanjutnya Dr. Ross pergi ke toko mainan untuk membeli hadiah ulang tahun keponakannya yang akan diadakan pesta di hari Sabtu. Sesampainya di rumah, ternyata hari sudah malam. Lalu dia menikmati segelas teh pucuk. Namun tiba-tiba suara alarm berbunyi sehingga membuatnya kaget, dikira ada orang lain yang masuk. Lalu ia mengeceknya, lalu disusul suara telepon berdering. Telepon tersebut dari seorang petugas layanan security menanyakan bahwa alarm rumahnya di dalam berbunyi. Dia ditelepon memberitahu, "Apakah kamu sendirian saja? Coba lihat di belakangmu." Lalu tiba-tiba telepon berdering kedua kalinya. Dan ternyata tadi hanyalah ilusi Dr. Ross. Tak lama kemudian petugas polisi pun datang dan mengecek seluruh isi rumah Dr. Ross. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan sesuatu yang janggal. Mungkin saja terjadi error sehingga alarm bunyi sendiri.
Trevor pun datang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Dr. Ross pun menyiapkan makanan untuk kucing kesayangannya. Tapi saat kucingnya dipanggil, kucingnya tidak kunjung datang. Padahal setiap hari kucing tersebut tidak pernah meninggalkan rumah. Lalu Dr. Ross melanjutkan membungkus mainan dengan kertas kado. Tengah malam, Ross terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mendengarkan rekaman saat mewawancarai Laura sebelum meninggal. Dalam rekaman tersebut ada suara yang tidak jelas, sehingga ia mengulang-ulangnya dan membesarkan volume di bagian tersebut. Tiba-tiba ada sosok menyeramkan muncul di sampingnya Dr. Ross. Trevor ikut terbangun karena mendengar teriakan dari tunangannya tersebut. Keesokan harinya, Dr. Ross mendatangi seorang psikiater. Ia merupakan temannya bernama Madeline. Ia bermaksud mendapatkan resep dokter untuk bisa meredakan halusinasinya. Karena setelah menangani Laura, ia menjadi trauma berat dan mengalami halusinasi yang akut, sehingga sering melihat dan mendengar suatu hal yang aneh, sehingga membuatnya resah. Dari sudut pandang Madeline, Ross tidak sedang mengalami ilusi. Ia hanya mengatakan, sebaiknya kau menggunakan waktu cuti untuk sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang membuatnya melupakan dari apa yang membuatnya stres. Madeline tidak menyarankan terus mengkonsumsi obat. Dia diminta untuk kembali minggu depan untuk konsultasi selanjutnya. Kemudian Dr. Ross mendatangi acara pesta ulang tahun keponakannya. Pada saat acara buka kado, keponakannya membuka kado dari Dr. Ross. Ternyata isi kado tersebut adalah kucing kesayangannya yang sudah mati. Sontak Dr. Ross terkejut dan juga orang lain menjadi takut melihat Ross. Orang-orang mengiranya Dr. Ross stres. Ia melihat orang yang sedang duduk di kursi sambil tersenyum padanya. Padahal orang lain melihat di situ hanya kursi kosong belaka. Karena ketakutan, Dr. Ross terjungkal ke belakang sehingga terkena meja kaca. Setelah itu Dr. Ross pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat pulang dijemput oleh Trevor, sebelum turun dari mobil, Dr. Ross bercerita bahwa dirinya sedang terancam oleh roh jahat. Kejadiannya seperti apa yang dialami oleh Laura pasiennya dulu, dan kini terjadi padanya. Dan dia menceritakan bahwa yang membunuh kucingnya bukanlah dia, melainkan sang makhluk tersebutlah pelakunya. Tapi Trevor tidak percaya dengan apa yang Dr. Ross katakan. Dia percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya hantu. Malamnya Dr. Ross membuka artikel yang menceritakan seorang dosen di kampus Agatha yang mati bunuh diri di hadapan mahasiswanya. Tiba-tiba saja ada yang memanggil Ross dari luar pintu kamarnya. Padahal ia hanya berdua dengan tunangannya. Keesokan harinya Dr. Ross mendatangi rumah mendiang dosen kampus Agatha yang bernama Gabriel, yang dihuni oleh istrinya yaitu Nyonya Gabriel Monos. Kita sebut saja Nyonya Monos. Dr. Ross dipersilakan masuk oleh Nyonya Monos. Kedatangannya adalah menanyakan kejadian sebelum ia bunuh diri di depan mahasiswanya. Istrinya menjelaskan kalau dia terlihat gelisah, paranoid, dan sering terbangun tengah malam, lalu berteriak-teriak. Selanjutnya Gabriel tidak pernah tidur, sering berbicara sendiri, melakukan hal-hal yang aneh. Lalu suatu pagi ia pergi
dan malam harinya polisi menghubunginya bahwa Gabriel telah meninggal. Polisi meminta Nyonya Monos untuk memeriksa mayatnya. Ia bercerita bahwa terlihat wajahnya yang hancur sampai hampir tidak dikenali lagi. Singkat waktu, Dr. Ross dibawa ke kamar Gabriel. Di sana terlihat banyak gambar-gambar yang menakutkan. Di dalam gambar, Gabriel meninggal waktu sepulangnya dari konferensi yang dia hadiri setiap tahunnya. Di sana juga Gabriel melihat seorang wanita yang bunuh diri. Lalu Dr. Ross menjelaskan bahwa Gabriel tidaklah gila seperti yang diberitakan oleh orang-orang. Lalu Nyonya Monos tersadar bahwa Dr. Ross sama dengan mendiang suaminya yang gila. Oleh karena itu, dia diusir dari rumahnya. Setelah itu, Dr. Ross mendatangi apartemen Joel bermaksud untuk meminta bantuannya untuk mengecek berkas laporan Gabriel. Setelah dicek, Gabriel meninggal seminggu setelah menginap di sebuah hotel di mana seorang wanita ditemukan tewas bunuh diri di hotel tersebut. Wanita itu bernama Angela. Sebelum kematiannya, Angela juga melihat seorang bunuh diri di depan matanya saat mengisi bensin di pom bensin. Anehnya, orang tersebut terlihat tersenyum lebar sebelum melakukan bunuh diri. Joel pun semakin keheranan dibuatnya. Kenapa kasusnya sama, yaitu bunuh diri, dan yang paling heran adalah pelakunya sebelum bunuh diri terlihat tersenyum lebar. Selanjutnya Dr. Ross pulang ke rumah yang ternyata sudah ada Trevor bersama Medley. Medley ditelepon oleh Trevor untuk mendiskusikan mengenai Ross yang semakin mengkhawatirkan keadaannya. Setelah berdebat sebentar dengan Trevor, Dr. Ross memilih pergi dari rumah karena percuma berbicara dengannya saat ini. Karena ia tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan Dr. Ross. Dr. Ross lalu mendatangi rumah Holly dan ingin berbicara dengannya. Namun, Greg suaminya Holly menghalanginya karena masih trauma dengan pertemuan terakhir dengannya. Lalu Dr. Ross mengatakan bahwa ia terkena kutukan dan Holly tidak percaya dengan pernyataan Dr. Ross. Lalu Holly menyamakan Dr. Ross seperti ibunya dulu, yaitu orang yang tidak waras dan bunuh diri. Holly beralasan terpaksa pergi karena itu adalah satu-satunya cara ia dapat bertahan hidup. Karena pertengkaran itu, Dr. Ross diusir dari rumahnya Holly. Malam pun tiba. Kita diperlihatkan Dr. Ross sedang makan di dalam mobil dan tiba-tiba Joel telepon. Joel mengabarkan bahwa kasus yang sama seperti Laura berlangsung sudah cukup lama. Sejauh ini, Joel menemukan 20 kasus yang sama, yaitu bunuh diri dan melibatkan 19 korban. 19 kasus dari 20 karena satu kasus mengacaukan polanya, yaitu seorang akuntan bernama Robert Talley melaporkan rekan bisnisnya bunuh diri tepat di depan matanya. 4 hari kemudian, Terry membunuh wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya secara tiba-tiba. Setelah ia membunuh, saksi kunci dalam kasus tersebut juga mati bunuh diri dan melanjutkan polanya. Saat ini Telly masih hidup di dalam penjara dan segera Dr. Ross dan Joel segera pergi ke penjara untuk menemui Telly. Selama perjalanan, mereka berdua menduga ada kekuatan mistis di belakang kasus yang mengendalikan semua itu. Dalam perjalanan, Dr. Ross mengingat pasiennya yang bernama Laura. Ia ketakutan menjelang kematiannya oleh sesuatu yang merasuki dirinya.
Joel mengingatkan bahwa kasus ini paling lama hanya 1 minggu, sisanya hanya 4 hari. Dr. Ross menghitung kalau hari ini adalah hari keempat dari kasus kematian Laura. Keesokan harinya, mereka berdua telah sampai di penjara, di mana Tali ditahan. Mereka hanya diberi kesempatan waktu 10 menit untuk berbicara dengan Tali. Dr. Ross mengatakan bahwa dia mempunyai pasien yang kasusnya sama dengan Tali yang alami waktu dulu. Makanya ia datang jauh-jauh menanyakan bagaimana caramu selamat dari kasus tersebut. Lalu Tali menceritakan yang sebenarnya kejadian itu sudah lama terjadi. Ia meneliti di Brazil ada yang selamat dari kematian setelah membunuh tetangganya sendiri. Maka aku pun mengikuti cara tersebut. Tapi dalam melakukan pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan sadis dan harus ada saksinya. Maka kutukan itu akan mengalir kepada saksi tersebut. Lalu Dr. Ross keceplosan bahwa dialah yang terkena kutukan itu. Tiba-tiba Tali berteriak karena telah kembali terjerumus dengan kasus yang sama yang telah ditinggalkannya dulu. Why the fuck did you come here? Kemudian mereka berdua kembali ke rumah masing-masing. Sekembalinya Dr. Ross memikirkan untuk melakukan pembunuhan sesuai apa yang dikatakan oleh Tali. Tapi Dr. Ross masih gamang karena dia bukanlah pembunuh. Tidak lama kemudian ada bunyi bel pintu terdengar. Ternyata itu adalah Madeline. Dia datang ke rumah Dr. Ross untuk menanyakan kabar Dr. Ross dan bermaksud untuk membantunya mengatasi masalah yang kini sedang terjadi. Awal mula Dr. Madeline menanyakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dr. Ross saat itu menjelaskan bahwa dia paling sedang stres atau mengalami trauma karena ada korban bunuh diri di depan matanya. Sebisa mungkin dia tidak menjelaskan tentang hantu atau sejenisnya karena Madeline adalah sejenis orang yang tidak percaya oleh hantu. Lalu ia juga menjelaskan paling saat ini tunangannya sedang menjauhinya, termasuk dengan orang-orang terdekatnya. Selain itu, aku baik-baik saja. Lalu tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata itu adalah Dr. Madeline. Lalu seketika itu Dr. Madeline yang ada di depannya langsung tersenyum kepada Dr. Ross. Dan Dr. Ross langsung lari menjauhinya sampai ia jatuh terjelembab. Kemudian Dr. Ross langsung pergi ke rumah sakit, ke tempat ia bekerja, walaupun dia masih dalam masa cuti. Dr. Ross berniat akan membunuh Carl. Begitu bertemu dengan Carl, Dr. Ross langsung menusukkan pisaunya ke dalam tubuh Carl beberapa kali. Ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Ternyata Dr. Ross masih di dalam mobil. Kemudian datanglah Dr. Desai. Dia menanyakan, "Mengapa kamu ada di sini? Kamu belum boleh menemui pasien karena kamu masih cuti." Seketika itu juga Dr. Ross langsung pergi dari sana dan memikirkan cara yang lain untuk menyingkirkan hantu senyum. Dalam perjalanan ada telepon masuk dan ternyata itu adalah Joel. Dia memberitahu kalau ada yang melaporkan Dr. Ross berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Lalu Joel juga menanyakan keberadaan Dr. Ross. Namun Dr. Ross menjawab kalau dia akan menyelesaikan masalah dia sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ternyata Dr. Ross pergi ke rumah ibunya karena sudah ditinggalkan begitu lama, rumah tersebut terkesan angker. Lalu Dr. Ross langsung masuk ke rumah tersebut.
sampai menunggu malam hanya diterangi dengan lampu patromak. Sambil menunggu, dia mengingat masa lalunya di rumah tersebut. Terdengar suara wanita yang sedang menangis di dalam kamar dan dia penasaran. Lalu memeriksanya, yang ternyata itu adalah ibunya. Dan ibunya berkata meminta maaf kepada Dr. Ross karena tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi ibunya menyalahkan Dr. Ross. Mengapa di saat dirinya mencoba bunuh diri, Dr. Ross tidak menolong atau mencegahnya di waktu itu. Waktu itu usianya masih 10 tahun. Dia takut terhadap ibunya yang seperti monster. Hingga saat ini Dr. Ross memikul rasa bersalahnya itu. Beban tersebut harus segera dilepaskan. Ternyata wanita itu bukanlah ibunya, melainkan hantu senyum yang selama ini mengikuti Dr. Ross. Lalu hantu tersebut mengejar Dr. Ross, lalu melempar dan mencekik Dr. Ross. Dr. Ross mencoba untuk melawannya dengan memukul kepala hantu tersebut memakai patromak, sehingga hantu tersebut terbakar dan berteriak. Rumah itu ikut terbakar dan hantu itu pun mati. Lalu Dr. Ross segera keluar rumah dan langsung mengendarai mobilnya untuk menemui Joel. Setibanya di apartemen Joel, di sana Ross meminta menginap dan Joel pun menyanggupinya. Tiba-tiba saja Joel tersenyum lebar, yang ternyata itu adalah hantu senyum. Dr. Ross langsung menuju keluar dari apartemen. Ternyata itu hanyalah halusinasi dari Dr. Ross saja. Ternyata dia masih di rumah ibunya dan dia juga melihat Joel yang asli di sana. Karena tidak mau Joel menjadi korban selanjutnya, maka Dr. Ross langsung masuk kembali. Dan hantu tersebut langsung membuka kulitnya dan langsung merasuki Dr. Ross. Lalu Dr. Ross menyiramkan minyak ke tubuhnya dan lalu membakar tubuhnya sendiri dengan Joel menjadi saksinya. Dan film pun selesai. Pesan yang disampaikan pada film ini adalah janganlah suka jika disenyumin sama orang, apalagi jika itu adalah mantanmu. Oke, saya Noli, sampai jumpa. Ciao.